Era digital membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kehidupan sosial. Kehadiran internet dan media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, Twitter X memungkinkan interaksi antar individu dengan mudah dan cepat. Namun, di sisi lain, era digital juga menghadirkan tantangan baru dalam menjaga keharmonisan sosial. Salah satu tantangan terbesar dalam menjaga keharmonisan sosial di era digital adalah penyebaran informasi yang tidak akurat dan hoaks. Melalui media sosial dan platform digital lainnya, hoaks bisa dengan mudah menyebar dan memicu perselisihan serta perpecahan di masyarakat. Hoaks, informasi palsu yang disebarkan dengan sengaja, bagaikan racun yang menggerogoti fondasi kehidupan masyarakat. Dampak negatifnya merentang luas, mulai dari perpecahan antar individu dan kelompok, hingga kerusuhan, yang berujung pada kekerasan. Imam Al-Mawardi dalam kitab Adabud Dunya Wad-Din menyebutkan bahwa kebohongan atau berita bohong adalah sumber segala kejahatan. Pernyataan ini bukan tanpa alasan, karena kebohongan dapat menimbulkan berbagai masalah dan dampak negatif bagi individu maupun masyarakat. Artinya, bohong adalah kumpulan segala keburukan dan sumber segala celaan karena akibatnya yang buruk dan hasil yang jahat. Bohong menghasilkan fitnah, fitnah menghasilkan kebencian, dan kebencian berujung pada permusuhan. Dan tidak ada rasa aman dan damai dengan permusuhan. Selanjutnya, dampak buruk dari era digital, sekalipun membawa banyak kemudahan dan kemajuan, namun di balik kecanggihannya, terdapat pula sisi kelam yang perlu diwaspadai, yaitu cyberbullying. Perilaku intimidasi dan pelecehan yang dilakukan di dunia maya ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan hubungan sosial. Dampak cyberbullying tidak boleh dianggap remeh. Korban dapat mengalami berbagai masalah seperti depresi, kecemasan, stres, hingga rasa tidak berharga. Cyberbullying juga dapat merusak hubungan sosial korban dengan teman, keluarga, dan bahkan dengan masyarakat lain. Dalam Islam, secara tegas melarang tindakan bullying. Seyogianya setiap menjauhi perilaku yang merendahkan dan menghina orang lain. Islam mengajarkan saling menghormati dan menghargai satu sama lain, serta menjauhi segala bentuk perilaku yang merugikan atau menyakiti sesama. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain karena boleh jadi mereka, yang diolok-olokkan itu, lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Ayat ini menjadi dalil tentang haramnya melakukan tindakan cyberbullying. Imam At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan menegaskan bahwa saling mencemooh, baik karena perbedaan status sosial, ekonomi, maupun lainnya, adalah perbuatan tercela. Seorang fakir yang meminta kepada orang kaya, atau kepada fakir lainnya, tidak pantas dicemooh. Begitu pula, seorang yang memberi kelebihan kepada orang lain tidak pantas dihina. Ayat ini juga menekankan pentingnya sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia, tanpa memandang perbedaan. Sikap saling mencemooh hanya akan menimbulkan perpecahan dan kebencian dalam masyarakat. Simak penjelasan berikut. Artinya, dari Mujahid, janganlah suatu kaum mencemooh kaum lainnya. Beliau berkata, tidaklah suatu kaum mencemooh kaum lain karena seorang fakir meminta kepada orang kaya, atau kepada fakir lainnya. Dan jika seorang laki-laki memberi kelebihan kepada orang lain, maka janganlah dia mencemoohnya. At-Tabari, Jami'ul Bayan, Makkah, Darul Tarbiyah wa Turats Jilid 22,
halaman 298. Puasa Ramadan momentum yang tepat untuk menjalin silaturahim dan mempererat persaudaraan. Era digital juga dapat menjadi ajang untuk mempererat silaturahim. Meskipun tidak dapat bertemu langsung, kita bisa memanfaatkan teknologi untuk berbagi ucapan selamat berpuasa dan berbuka puasa secara virtual. Selain itu, kita bisa menggunakan media sosial untuk berbagi amalan dan pengalaman Ramadan bersama. Dengan demikian, puasa Ramadan dapat menjadi perekat hubungan antar umat Muslim di era yang serba digital ini. Rasulullah bersabda, artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Tuhannya dan menyambung tali persaudaraan, niscaya dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, dan dicintai oleh keluarganya. Hari Bukhari. Mari gunakan media sosial untuk menyebarkan pesan positif, saling mendoakan, dan berbagi cerita inspiratif selama berpuasa. Hindari menyebarkan ujaran kebencian atau hal-hal yang dapat memancing perselisihan. Juga solusi menjaga keharmonisan keluarga. Merekomendasikan beberapa hal yang dapat ditempuh keluarga untuk menghadapi tantangan di era digital ini, dengan cara 1. Menghadirkan sikap memahami satu sama lain. Penting untuk saling memahami satu sama lain dalam anggota keluarga, untuk dapat menggiring keluarga masuk dalam suasana yang harmonis. Orang tua memberikan contoh dalam sikap dan perilaku saling memahami, sehingga anak dapat menirunya. 2. Aktualisasi peran berdasarkan teori fungsional yang dibawakan oleh Émile Durkheim, di mana semua lapisan masyarakat, bahkan lingkup terkecil keluarga memiliki fungsi masing-masing untuk menciptakan stabilitas tatanan sosial yang harmonis. Hal ini dapat terjadi jika peran fungsional dijalankan dengan baik dimulai dari lingkungan keluarga. 3. Memberikan penghargaan pada anggota keluarga. Penghargaan merupakan kebutuhan psikologis yang harus diberikan dalam keluarga. Penghargaan tersebut dapat berupa pujian, afirmasi positif, hadiah, sikap peduli, dan perlakuan yang baik. 3. Memberikan penghargaan pada anggota keluarga. Penghargaan merupakan kebutuhan psikologis yang harus diberikan dalam keluarga. Penghargaan tersebut dapat berupa pujian, afirmasi positif, hadiah, sikap peduli, dan perlakuan yang baik. 4. Berkomunikasi secara efektif. Memahami anggota keluarga dapat dilakukan dengan menggunakan komunikasi yang bersifat positif, sehingga efektif membangun kepercayaan dan rasa aman, serta kehangatan menjuju keluarga yang harmonis. 5. Sikap disiplin. Berdisiplin dalam keluarga agar berperilaku sesuai dengan hal-hal yang ditetapkan dalam norma keluarga dengan penuh tanggung jawab. Kembali, orang tua harus memberikan contoh bagi anak-anak dalam keluarga. 6. Menghadirkan generasi berkualitas yang terencana di masa awal jenjang pernikahan. Hal ini dapat menjadi visi misi yang baik untuk membentuk sebuah keluarga dalam perkembangan era digital saat ini. Perkembangan era digital membuat keluarga harus menghadapi berbagai pengaruh yang hadir, baik dalam bentuk dampak negatif maupun positif. Hal tersebut menjadi tantangan dalam sebuah keluarga, sehingga diperlukan sikap saling memahami, gaya berkomunikasi yang baik, dan menghadirkan kebutuhan psikologis berupa penghargaan. Kiranya membuat aturan penggunaan teknologi dan menyediakan waktu untuk family time menjadi suatu solusi praktis untuk menjaga keseimbangan dalam keluarga. Prioritas utama dalam keluarga adalah memperkuat hubungan dan menjaga keharmonisan di era digital saat ini. Setiap anggota keluarga dengan penuh rasa sadar saling bekerja sama menjadikan teknologi sebagai alat untuk mempererat hubungan,
bukan malah menjadi perusak hubungan keluarga. Harapan terbesar di era digital ini adalah keluarga yang bahagia dan harmonis. Wallahu a'lam bishawab.